Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Fatur. Jadi di sini saya ingin memberikan penjelasan video mengenai tracking melalui Avenza dan juga GPS. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan memberikan tutorial untuk tracking melalui Avenza. Jadi Avenza itu kan kita dari Maps Avenza akhirnya kita dapat file bentuk KML dari Avenza. Caranya yang pertama, jadi ini tuh kita seperti biasa kita ke properties untuk mengedit koordinatnya terlebih dahulu. Nah, setelah sudah, kita ke Art Toolbox untuk mengkonversi file KML tadi menjadi file yang kita butuhkan di ArchMap. Nah, lalu setelah itu kita akan ke Convention Tools. Terus from KML, kita klik dua kali. Terus kita akan masukin input datanya itu pakai yang dari Avenza tadi. Maaf ya Bang, agak lama loading. Lalu di sini kita masukin ke new folder. Misalnya Avenza baru, add, terus kita klik OK. Ini kita tunggu dulu sampai dia ada file baru di table of content-nya. Terus setelah itu ini kita akan ke layers yang polyline. Kita klik, kita blok sampai biru, terus kita ke data, export data, terus kita bikin file baru. Di sini namanya adalah jejak Avanza. Terus save, kita klik OK, kita yes. Terus yang di points itu juga kita klik kanan, data, export data, lakuin hal yang sama. Terus ini diubah juga jadi titik Avanza. Save, oke, yes. Nah, ini kalau udah jadi kita tinggal uncheck list aja poin sama polyline-nya. Nanti akan jadi seperti ini. Lalu nanti kalau misalnya kayak udah tadi itu kita masukin aja gambar
citra dari lokasi penelitian kita. Nah, di sini saya pakai UPN Veteran Yogyakarta kampus 1. Di startnya dari sini, dari ALD ke parkiran, terus ke kantin di sini, terus kita ke lapangan di daerah sini, terus kita ke rumah kaca, lalu di parkiran di sini dan sampai ke sini. Ini kurang jelas karena garisnya agak nyaru sama si petanya. Oke, ini untuk yang jangan lupa di save juga di sini. eh oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya udah kita lanjut aja ke map search. Oke, lalu setelah itu kita untuk yang ke GPS itu kita perlu apa? Perlu untuk mengubah dari format GPS ke format DXF. Ini lewat map search. Nah, pertama kita open dulu map search-nya, klik file, klik open. Setelah itu kita, ini kan, ini kalau misalnya nggak bisa, kalau nggak bisa, ini tuh kita, kalau misalnya tadi awalnya di file itu tuh kita nggak bisa nemuin filenya, kita ubah ke GPX. Terus kita masukin salah satunya, misalnya di sini ada GPX waypoints, kita open. Nah, setelah kita open, setelah kita open itu kita ke sini. Nah, ini semuanya kita blok. Terus kita buka file, kita save as. Save as-nya itu kita ganti misalnya jadi jejak 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 GPS. Nah, ini jangan lupa diganti jadi DXF. Terus kita save. Ini ke UTM, terus kita klik OK. Nah, terus kita open lagi yang lain, itu kita ke track. Track kita open juga, terus kita ke sini, terus kita ini klik ini, di blok, terus kita file, terus kita ke save as. Terus di sini, ini kita misalnya titik GPS, terus kita save. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya udah kita save, ini kita buka ke si arc map-nya. Nah, nah ini kan kita udah buka arc map-nya, kita seperti biasa, kita ke layers, klik kanan, terus kita properties, terus kita ke koordinat ini, koordinat kita apply, ups, maaf, maaf, kita oke. Terus eh kita di sini bakal masukin si hasil dari search map search-nya tadi. Kita add data, ini kita sebentar.
Lalu setelah itu kita masukin file yang udah kita buka tadi, kita buat di web search. Ini ada yang titik GPS, kita add, oke aja. Terus kita add data lagi si jejak GPS-nya, kita add, kita oke. Terus untuk si jejak ini kita pertahanin yang polyline, tapi yang lainnya kita unchecklist. Sedangkan kalau titik itu kita pertahanin yang poin, sedangkan yang lainnya kita checklist. Ini kita klik kanan, kita ekspor data. Setelah itu kita di sini simpan misalnya eh misalnya ini apa itu? Jejak GPS 2. Ini HHP ya, SHP ya. Terus kita klik OK, terus kita yes. Nah, yang poin ini juga kita ekspor data, terus kita ke ini langsung aja kita simpan. Ini juga namanya eh titik GPS 2. Save. Oke. Yes. Nah, terus setelah itu ini kita unchecklist aja. Setelah itu kita buka yang titik. Yang titik ini kita buka open attribute-nya. Nah, ini tuh kita select by attribute dulu. Terus select by attribute. Ini kita pakai ini rumusnya adalah ref name sama dengan waypoint apply. Terus kita ke show selected records. Nah, ini kita pakai edit feature start editing. Nah, di start editing ini kita continue. Terus ref name-nya ini kita ubah. Jadi kan sesuai sama urutan tempatnya. Kantin itu kan yang nomor 2, ALD itu nomor 1, lapangan itu nomor 3, parkiran nomor terakhir tuh dia 5. Nah, rumah kaca tuh nomor 4. Terus kalau misalnya emang ada yang salah-salah gitu, ini bisa diubah aja langsung. Karena kan ini lagi di mode yang edit kan. Nah, terus kalau misalnya udah, kita save edit, terus kita ke stop editing. Nah, setelah itu kita kembali ke yang semua ini. Terus kita selected yang tadi kita udah pilih. Ini dengan mencet Ctrl C. Jadi misalnya nih, ini kita ngelakuin ini sambil kita, salah. Ini unselected ya. Terus ini 5, 7, 9. Ini yang ada angka kayak tadi ini kita pilih. Kita klik kanan di GPS 2 lagi, kita ke data, kita export data. Terus kita em, ke sini. Terus kita bikinlah nama baru, misalnya titik GPS baru gitu. Save, kita klik OK, terus kita yes aja, habis itu ini kita di X aja. Setelah itu yang ini unchecklist aja. Nah, kalau misalnya udah, ini yang jejak GPS nih kita klik kanan, kita edit feature, start editing untuk memperbaiki lintasan yang amburadul ini. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali, terus ini kan ada pilihannya delete vertex dan lain-lain. Ini delete vertex ini misalnya kita, ini kan amburadul banget ya. Ini kita delete dia yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga mau kita delete. Nah, terus kalau misalnya udah kita klik yang finish sketch. Nah, jadi seperti ini. Terus, ini kan titik kita di sini ya. Kita mau nyambungin ke titik kita kan. Ya, ini tuh kita klik aja, klik 2 kali. Terus ini kita pindah ke titik kita kayak gini. Nah, jadi seperti ini. Kayak gitu. Terus ini kalau misalnya udah kita eh
Kita save edit saja dulu, kita stop editing. Nah, baru ini yang sisa-sisa ini. Oh enggak, salah. Jadi ini, maaf ya, Bang. Nah, nah, jadi ini kita kita hapus pada saat kita masih ada di yang edit. Ini langsung delete aja, nggak apa-apa. Seperti ini untuk membersihkan area lintasan tracking kita. Nah, tapi kalau misalnya udah kayak gini, itu kita stop save edit aja, kita stop dulu. Nah, baru kita ke yang lain. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau langsung, cuma tergantung tergantung prepare masing-masing aja. Ntar kita lakuin hal yang sama kayak gitu. Start editing lagi, terus kita klik 2 kali. Ini kita ke sini, kita hapus ini, hapus ini. Nah, seperti itu. Kita finish sketch. Terus kita klik 2 kali di sini. Nah, ini kan ada titik nih di sini. Kan nggak mungkin ya kita lewatin. Jadi ini kita taruh situ. Nah, jadinya seperti ini. Terus yang tadi kecil-kecil ini kita apa namanya? Kita delete aja seperti ini. Kita delete. Memang agak text time cuma nggak apa-apa. Nah, habis itu ya tadi sebenarnya terserah, tapi aku mau stop editing aja. Nah, ini kita oke, jadinya setelah saya rapiin hasilnya seperti ini. Ini kan lebih baik ya terlihatnya seperti itu. Lalu kita save edits, kita stop editing. Setelah itu kita ke simbol titik lagi, kita ke properties. Jadi kita ke simbologi. Nah, untuk bikin simbol per titiknya. Ini kita ke simbol, ke kategoris. Ini kita ke ref name lagi. Terus sebelum kita ke mana semuanya kita atur dulu ini sendiri. Habis itu kita tambah, kita butuh 3 kan. Nah, ini udah ada 3. Yang pertama ini kita, sebentar. Yang pertama ini kita ke karakter marker simbol. Setelah itu ini samain aja. Kita pakai yang lingkaran ini. Size-nya adalah 10, ininya 12. Terus kita klik OK. Nggak usah. Habis itu kita pindah ke sini. Ini juga di karakter aja. Sama, ini pilih yang ini. Size-nya juga 10. Y-nya ini 12. Ini warnanya adalah solar yellow. Terus yang ini kita ke karakter lagi juga. Cuma bedanya ini kita ke ini S3 IGL Font 23. Terus kita pilih yang garis ini. Size-nya 8, Y-nya ini 5. Nah, kalau udah kita klik OK. Oke. Terus ini baru kita add all value. Nah, semuanya jadi kayak gini kan. Terus kita apply. Terus kita klik eh nggak usah. Bisa kita ke labels. Setelah kita ke labels, ini kita centang. Terus kita ke ref name lagi. Setelah itu kita atur lagi ini simbolnya jadi Times New Romance. Terus size-nya tetap di 8. Edit simbol. Ini offsetnya kita jadi 5. Terus kita klik OK. Oke.
Placementnya ini kita pakai yang prefer top center all allowed. Setelah itu kita klik OK, kita klik apply, kita klik oke. Nah, setelah ini kan masih biru ya. Nah, ini yang di jejak ini kita klik dua kali. Terus kita ke dash, dash. Nah, ini di search bar aja nggak apa-apa sih. Habis itu ini warnanya Mars Red. Nanti jadinya seperti ini. Lalu, terakhir adalah kita akan menambahkan file peta citra tempat kita ngambil lintasan trackingnya. Seperti ini. Nah, nah, jadi udah terjelaskan seperti ini. Ini udah kelihatan kayak apa ya? Bisa dipakai buat peta tracking juga. Nah, ini kayak gini nih. Ini tadi ini lapangan, ini tadi rumah kaca, ini parkiran di sebelah sini. Ini waktu dulu. Ini ALD. Setelah itu ini kantin. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Oh iya, jangan lupa buat di save ya, teman-teman. Cara 6 save. Selesai seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.